Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita dan Allah menemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa dan raga kita. Saudara-saudari, pada hari ini gereja memperingati atau peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dan pada hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada perayaan hari ini sangat menarik ketika kita berbicara Maria sebagai Bunda Gereja. Ya. Dan tentu kita melihat Injil hari ini ketika di kayu salib Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihnya. Ia berkata, "Anakku, inilah ibumu." Dan kepada anak murid yang dikasih, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Tentu di sini ada satu simbol penting. Ketika Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasih dan sebaliknya, Yesus sesungguhnya ia menyerahkan Maria sebagai Bunda Gereja kepada anak-anaknya. Nah, mengapa Maria sebagai Bunda Gereja? Ya tentu, Yesus adalah kepala gereja. Maka sebagai kepala gereja, maka Maria mengambil peranan sebagai Bunda Gereja. Bunda yang akan terus melahirkan putra-putri gereja. Dan murid yang dikasih adalah gambaran gereja itu sendiri. Gereja yang akan merawatnya, akan menjaga karya cinta Allah dalam diri Maria. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, tentang bagaimana ketaatan Maria. Ketika Yesus menyerahkan Maria kepada gereja, di sini gereja dipanggil pertama-tama untuk hidup di dalam ketaatan. Taat kepada Allah, kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kitab suci, kepada ajaran gereja, kepada tradisi gereja, kepada gereja itu sendiri. Ketaatan ini memampukan orang untuk melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan Yesus Bapa sendiri melalui Yesus dalam gerejanya. Ini penting. Lalu kalau kita sudah taat, apa yang paling penting dalam hidup ini adalah penyerahan diri secara total. Maria menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan Maria kepada Allah
menjadikan Maria wanita yang sangat istimewa. Kita kalau ingin menjadi pribadi, manusia, anak, umat yang istimewa di hadapan Allah, maka serahkanlah hidup kita secara total kepada Allah. Yang ketiga, Maria adalah wanita yang setia. Maria adalah wanita yang sabar. Maria adalah wanita yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang harus kita serahkan? Hidup kita, kesetiaan kita. Lalu kesetiaan itu diwujudkan di dalam kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah seperti Maria. Kita sebagai anak-anak gereja, anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan tugas dan misi Allah itu sendiri melalui gereja. Ketaatan, kesetiaan, mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa melihat peranan Maria sebagai bunda gereja? Pertama, Maria sebagai bunda gereja yang mempunyai peranan sebagai Maria Orante. Artinya apa? Bunda pendoa, bunda yang akan mendoakan anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang akan terus mendoakan anak-anaknya agar apa? Setia kepada putra. Ini sangat menarik. Yang kedua, Maria sebagai mater mediator. Artinya apa? Yang menjadi pengantara doa kita. Ia menjadi perantara antara kita dengan putranya Yesus Kristus. Ini sangat menarik. Sebagai bunda tentu dia mendengarkan keluh kesah kita. Ya. Sebagai seorang ibu, kita adalah anak-anaknya. Dia akan mendengarkan apa yang menjadi harapan kita, keluh kesah kita, kepedihan kita, duka kita, suka kita. Dan yang terakhir, Maria adalah mater advocata. Yang berarti bahwa Maria itu hadir sebagai pengacara, pelindung. Maria itu hadir sebagai seorang yang akan membela kita. Dia adalah pembela bagi kita. Pembela bagi anak-anaknya. Kita tahu bahwa seorang ibu ketika anaknya disakiti, dia akan membela habis-habisan. Itu seorang ibu karena dia merasakan pedihnya, sakitnya ketika anak di dalam kandungan melahirkan, menyusui besar. Rasa dekat seorang ibu. Maka ketika anaknya disakiti, anaknya mengalami kesedihan, dilukai, dia akan membela habis-habisan. Dia akan melindungi habis-habisan. Di sini Maria hadir sebagai mater advocata, pembela, pelindung, pengacara. Saudara-saudara, mari dekatlah dengan Maria. Jadilah Maria sebagai ibu bagi kita. Dan jangan pernah lupa, jadikanlah Maria sebagai teman seperjalanan kita dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini bersama Maria, Bunda Gereja, dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.